Shalom aleihim bisem Yeshua Hamasyah. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama saya Pendeta Henry Tantianta, Master of Bibliology Study. Bapak Ibu Saudara, kita akan membahas sebuah tema. Temanya begini: orang-orang kudus yang Alkitabiah. Bapak Ibu Saudara, orang kudus di Alkitab bahasa Inggris disebut saint. Di gereja di sini disebut santa atau santo. Ya. Saint, santa atau santo, orang kudus versi gereja. Fokusnya ke hal-hal yang lahiriah duniawi. Yang penting orang yang tidak kawin, kemudian orang yang berbuat hal-hal yang baik, berperilaku terpuji, tulus melayani tanpa pamrih, bermoral yang baik, dan kelakuan yang baik. Kriteria ini kriteria secara fisik. Sedangkan Alkitab menjelaskan tentang Alkitab menjelaskan tentang orang-orang kudus dari hal keimanan, dari hal rohani, ya. Kalau definisi orang kudus hanya orang yang melakukan hal yang baik, ya, yang tidak berbuat jahat dan lain-lain, itu di luar sana banyak sekali orang kudus, ya. Dan ada satu keyakinan yang fokusnya adalah berbuat baik. Ada itu, ya. Ada satu agama yang pokoknya berbuat baik aja, fokusnya ada. Apakah itu orang kudus? Menurut Alkitab, bukan, saudara-saudara. Nah, mari kita bahas definisi orang kudus yang Alkitabiah, ya. Sebutan orang kudus pakai O huruf besar dan K huruf besar. Orang kudus O-nya huruf besar dan K-nya huruf besar adalah sebutan atau gelar untuk Yesus Kristus, ya. Ini ada di mana ya orang kudus? Ini ada di Kisah 13 ayat 35. Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 35. Itu ada kata-kata orang kudus, O-nya pakai huruf besar, K-nya pakai huruf besar. Sedangkan ada juga istilah orang kudus, O-nya pakai huruf kecil, K-nya pakai huruf kecil. Ini untuk kita, ya. Sama saja kita bisa bandingkan sebutan anak Allah yang A-nya huruf besar untuk Yesus dan anak-anak Allah yang kita ini A-nya huruf kecil, ya. Nomor 3, orang-orang kudus adalah orang-orang yang percaya dalam Kristus Yesus. Efesus 1 ayat 1. Yang percaya kepada yang lain ya bukan orang kudus. Termasuk yang percaya kepada Bapa, percaya kepada Bapa, Anak, Roh Kudus, itu bukan orang kudus. Orang kudus itu mutlak harus percaya kepada Kristus Yesus. Keempat, orang-orang kudus dikuduskan dalam Kristus Yesus yang adalah Roh Kudus itu. 1 Korintus 1 ayat 2. Kelima, orang-orang kudus dibuka rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad, turun-temurun. Kolose 1 ayat 26. Itu rahasia apa ya? Rahasianya jawabannya ada di ayat 27, 28, 29, masih di Kolose pasal 1. Ini cocok dengan Lukas 24 ayat 45. Dibuka pikiran, mengerti kitab suci. Jadi orang-orang kudus itu orang-orang yang dibuka pikiran, mengerti kitab suci. Lalu nomor selanjutnya, nomor 6. Orang kudus adalah orang pilihan Allah. Kolose 3 ayat 12. Yang dimaksud Allah adalah Yesus Kristus. Sama sekali bukan Bapa, sama sekali bukan Bapa, Anak, Roh Kudus. Ya, clear? Jadi orang-orang yang dipilih oleh Allah, siapa yang jadi Allah? Yesus Kristus. Nomor 7. Yudas 1 ayat 4. Tuhan akan datang dengan beribu-ribu orang kudusnya. Ini berbicara kerajaan 1000 tahun. Wahyu 20 ayat 4 dan 6 yang dimaksud orang-orang kudusnya adalah orang-orang yang tidak menyembah binatang, yaitu nabi palsu dan mesias palsu, dan tidak menerima tanda dari binatang itu, yaitu tanda dari nabi palsu dan mesias palsu. Orang-orang kudus itu ikut di dalam kebangkitan pertama, yaitu pada saat pengangkatan orang percaya.
Nomor 8, orang kudus beriman kepada Yesus. Dan jika beriman kepada yang lain tidak disebut orang kudus. Yang beriman kepada Bapa bukan orang kudus. Jadi kalau Anda jadi orang kudus harus beriman kepada Yesus Kristus. Nomor 9, orang kudus adalah orang benar. 1 Korintus 6 ayat 1. Artinya orang kudus adalah orang yang beriman, percaya kepada Yesus Kristus Allah yang benar. 1 Yohanes 5 ayat 20. Orang kudus tidak berbuat cabul, tidak berbuat cemar, dan tidak serakah, tidak menyembah berhala, dan lain sebagainya. Efesus 5 ayat 3. Berikut adalah daftar orang yang tidak layak disebut orang kudus. Meskipun Anda meyakini ini sebagai orang kudus, tetapi menurut Alkitab ternyata tidak layak disebut orang kudus. Nomor 1, Santa dan Santo. Banyak orang mengira Santa dan Santo itu orang kudus. Padahal Santa dan Santo itu menyembah bukan Yesus Kristus. Mereka menyembah Bapa dan menolak Yesus Kristus satu-satunya Allah. Jadi tidak bisa Santa dan Santo disebut orang kudus. Karena yang disembah bukan Yesus Kristus satu-satunya Allah. Ya, nomor 2, Pop atau Paus. Sama sekali sama dengan Santa Santo, pemujaan berlebihan terhadap Pop atau Paus dan menganggap sebagai orang kudus adalah tidak benar. Tidak boleh memuja manusia, apalagi yang manusia yang jelas-jelas menolak Yesus Kristus satu-satunya Allah. Kemudian Romo dan Pendeta. Banyak yang mengira Romo dan Pendeta itu orang kudus. Padahal Romo dan Pendeta menolak Yesus Kristus satu-satunya Tuhan Allah yang benar. Nomor 4, pengabdi umat tanpa pamrih. Ya, misalnya ada orang yang melayani di komunitas miskin di Kalkuta, India selama bertahun-tahun, lalu dijadikan orang kudus. Padahal dia sendiri menolak Yesus Kristus sebagai satu-satunya Allah. Nomor 5, orang kudus yang dinyatakan kudus oleh gereja, hasil kriteria sendiri, ya, itu tidak layak disebut orang kudus. Baik Bapak Ibu Saudara, penjelasan Alkitabiah tentang orang kudus menjungkir balikkan pengertian dan pemahaman Anda selama ini terhadap orang yang dikira disebut orang kudus. Terutama Santa Santo, Paus, kemudian biarawati tertentu yang disebut sebagai orang kudus, Romo, ya, pastor, ya, disebut orang kudus. Salah Saudara. Ya. Syarat mutlak menjadi orang kudus adalah percaya Yesus Kristus satu-satunya Allah. Kita adalah orang-orang kudus. Kita adalah anak-anak Allah. Ya. Bahwa orang kudus itu melakukan hal-hal yang baik, yes. Karena 2 Timotius 3 ayat 17. Allah memperlengkapi kita dengan setiap pekerjaan dan perbuatan baik. Kalau orang kudus kriterianya hanya berbuat baik, tadi seperti saya bilang, ada agama tertentu yang fokusnya berbuat baik. Bagi-bagi sedekah, ya, menolong sesama, apalagi ya bantu sana bantu sini. Ada agama tertentu fokusnya yang penting berbuat baik. Apakah itu disebut orang kudus? Tidak. Orang kudus yang Alkitab yaitu orang yang percaya beriman kepada Yesus Kristus yang dikuduskan oleh Kristus. Kristus adalah Roh Kudus itu. Very clear? Wah, kalau begini pemahaman kita tentang orang kudus selama ini salah, ya, seperti itu. Padat, singkat, dan clear. Yang mau ikut sekolah Alkitab silahkan. Yang mau ikut baptisan setiap hari Minggu ada baptisan di Cibubur, ya. Demi kemurahan Allah, ya. Supaya nama kita tertulis di dalam kitab kehidupan, kita ikut di dalam baptisan yang benar Alkitabiah. Hari Minggu di Cibubur. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar. Haleluya. Amin.